Halo kawan pajak, ketemu lagi di TKP Teras Kawan Pajak Podcast Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol asik seputar perpajakan, seasik kalau kawan pajak ngobrol di teras rumah masing-masing. Karena ini adalah Teras Kawan Pajak. Bersama tim Kanwil DJP Sumatera Utara 1 dengan saya Amalia Dwisya Putri Lubis, dan narasumber kita hari ini ada Bang Tari Pardoli. Halo kawan pajak. Halo Bang Doli, gimana kabarnya hari ini Bang? Tuhan baik, amin. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita mau bahas terkait perpajakan yang online-online nih Bang, terkait dengan shopping-shopping. Nah, biasanya kawan pajak kan shoppingnya lewat marketplace nih Bang. Nah, ini ada kaitannya dengan itu. Nah, untuk informasinya kawan pajak bahwa beberapa minggu lalu Menteri Keuangan kita menerbitkan yang namanya Peraturan Menteri Keuangan ya Bang, nomor 37 tahun 2025. Ini terkait dengan pemungutan oleh pihak lain atas transaksi di marketplace, begitu ya Bang ya. Bang Doli bisa dijelaskan nggak Bang untuk isi dan tujuan dari PMK ini apa Bang? Baik, ya terima kasih. Memang benar ya, kita pemerintah mengeluarkan PMK 37 tahun 2025 yang diundangkan tepat pada hari pajak. Iya. Jadi memang tujuannya ini, latar belakangnya adalah bahwa kita melihat bahwa fenomena hidup sekarang ini semua serba digital. Benar Bang. Dan transaksi perdagangan melalui sarana elektronik. Baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Okay. Jadi kalau kita mau lihat bahwa sekarang ini juga ada fintech, ada juga kripto dan lain-lain. Semua serba digital. Benar. Maka dinamika dunia usaha ini, masyarakat DJP mencoba ya cover ya perkembangan-perkembangan ini terkait transaksi digital yang demikian meningkat. Jadi kalau kita mau melihat sejarah tahun 2020, tahun 2020 itu pemerintah mengeluarkan juga regulasi terkait penunjukan pelaku usaha perdagangan melalui sarana elektronik luar negeri. Cuma di tahun 2020 ini khusus PPN ya. Jadi saat itu ditunjuklah Netflix, Spotify, Google, Facebook, mereka ditunjuk sebagai pemungut PPN. Jadi sekarang ini pemerintah mengeluarkan regulasi memberi pihak lain sebagai pemungut pihak pasal 22 terkait merchant yang melakukan transaksi di marketplace. Artinya untuk peraturan yang terkait dengan marketplace ini bukan hal yang baru ya Bang ya. Ya kadang kan kawan pajak nih Bang, kalau misalnya keluar nih aturan terbaru dari kita pasti mikirnya, aduh apalagi nih, pajak baru apalagi nih. Jadi sebenarnya tidak gitu ya Bang ya. Coba bisa dijelaskan nggak Bang, mengapa PMK 37 tahun 2025 ini atau pemungutan oleh pihak lain ini dikatakan bukan sebagai pajak baru gitu Bang, biar pengusaha-pengusaha ataupun para UMKM kita di luar sana nggak kaget nih dengan terbitnya PMK yang baru ini gitu. Ya, baik, terima kasih Amel. Kawan pajak, memang regulasi ini sempat viral ya. Ada fenomena mengatakan bahwa wah sekarang pemajakan demikian bombastis. Ada lagi nih pemungutan pajak baru. Nah kalau kita lihat PMK 37 ini tidak ada pajak baru. Kenapa? Karena ini hanya mekanismenya saja. Ya. Artinya kalau kita melihat selama ini untuk pengusaha UMKM itu kan kalau yang omsetnya sampai dengan 500 juta, dia kan memang tidak terutang pajak. Iya, tidak kena PPh ya Bang ya. PPh ya. Artinya negara memberikan stimulus lah sampai dengan 500 juta tidak dikenakan pajak. Demikian juga dari PMK 37 ini tidak dikenakan pajak. Tapi ada syaratnya Mel. Apa tuh Bang syaratnya? Jadi kalau untuk yang omsetnya sampai dengan 500 juta ini, mereka harus membuat surat pernyataan dan mereka menyampaikan kepada marketplace. Misalnya kan kita nih mau dagang nih melalui marketplace tadi. Marketplace itu apa sih? Tokopedia, Shopee, Lazada, banyak sekali ya. Nah, kita mau melakukan perdagangan melalui media itu. Ya, maka kita sampaikan, hai, saya ini pengusaha orang pribadi nih, kami sampai dengan saat ini atau 1 tahun itu belum sampai 500. Maka nanti pihak marketplace tidak akan melakukan pemungutan PPh pasal 22 yang tarifnya 0,5%. 0,5 ya Bang ya. Nah yang kedua adalah untuk yang usaha orang pribadi
yang omsetnya antara 500 sampai dengan 4,8. Ya, atau disebut dengan UMKM ya. Ini masih orang pribadi ya, Bang. UMKM. Ini kan memang regulasi dari dulu dia tarifnya 0,5%. Begitu ya. Nah, sekarang ini juga sama. Ya, dia tetap 0,5%. Bedanya kalau dulu dia hitung bayar lapor sendiri. Ya, kalau ini pemerintah memfasilitasi dia membayar 0,5% dari transaksi penjualannya itu melalui marketplace. Jadi marketplace pada saat mau kirim ya dia potong 0,5%. Jadi tidak ada yang berubah. Ya. Sifatnya pun final. Nah, bagaimana dengan UMKM yang tidak memilih? Ada juga kan? Ada, Bang. Jadi UMKM yang orang pribadi yang omsetnya belum mencapai 4,8, tapi dia memilih saya nggak mau gunakan fasilitas 0,5% itu. Kan? Dia menggunakan tarif pasal 17. Dalam hal ini dia tetap dipungut oleh marketplace 0,5%. Namun nanti oleh wajib pajak yang tidak memilih 0,5% final UMKM yang kita kenal itu, dia nanti dapat mengkreditkan. Nah, terkait UMKM ini mungkin perlu saya jelaskan ya. Sebelumnya kan UMKM itu kan diatur di PP 46 1%. Benar, ya. Muncul PP 23 0,5%. Lalu PP 55 atau Undang-Undang HPP ada stimulus 500 juta. Benar. Namun semuanya sama, tidak ada perubahan. Nah, kalau mereka dipungut 0,5%, yang tidak memilih UMKM tadi dia bisa mengkreditkan. Itu untuk orang pribadi. Nah, bagaimana dengan badan atau orang pribadi yang omset di atas 4,8 miliar? Benar. Ya kan, ini juga jadi pertanyaan nih. Bagaimana mekanisme perpajakan? Apakah ada pajak baru di sini? Kita lihat, tidak. Sekali lagi bahwa orang pribadi yang omsetnya di atas 4,8 tetap dia dipungut 0,5%. Ya, sebagaimana kita ketahui kalau orang pribadi dia tidak kalau omsetnya dia 4,8 dia kan pasti pembukuan. Benar, Bang. Tapi kalau dia yang memilih tidak menggunakan final, dia bisa menggunakan normal. Ya, dan dia tadi bisa mengkreditkan. Nah, kalau yang badan dan OP yang di atas 4,8, 0,5% yang dipungut itu nanti pada saat mereka membuat SPT tahunan, mereka dapat mengkreditkan. Jadi jelas sekali tidak ada pajak baru di sini. Memang akan terlihat impactnya bahwa ini sebenarnya untuk mempermudah. Kira-kira seperti itu ya kalau untuk gambarannya. Gambarannya berarti bisa dikatakan di sini ada 3 skema ya, Bang ya. Ada 3 skema di PMK 37 tahun 2025 ini kawan pajak, yaitu untuk wajib pajak yang omsetnya orang pribadi nggak sampai 500 juta, untuk orang pribadi yang dari 500 juta sampai dengan 4,8 miliar, dan untuk badan ataupun orang pribadi yang omsetnya di atas 4,8 miliar gitu ya, Bang ya. Betul sekali. Nah, dari skema tadi, Bang, bisa dijelaskan lebih rinci nggak, Bang? Pihak-pihak siapa saja sih yang terkena dampak dari PMK 37 ini, Bang? Baik, terima kasih, Mel. Jadi kawan pajak, kita juga perlu ya, siapa sih yang terdampak dengan PMK 37 ini? Pertama, tentunya orang pribadi yang selama ini mereka juga punya usaha konvensional dan dia juga punya usaha melalui marketplace atau merchantnya, penjualnya. Dia harus sangat memperhatikan ini. Benar. Bahwasanya sekarang ketentuannya mereka nanti akan dipungut 0,5% PPh pasal 22. Sehingga mereka harus paham ya. Tadi sudah dijelaskan ya, kalau memang belum sampai, tenang, pemerintah pun mengerti ya, dia tidak akan mengenakan itu, tapi pemberitahuan. Demikian halnya kalau misalnya ternyata melampaui 500 juta ya, dia juga pemberitahuan untuk dipungut. Jadi siapa lagi ya, marketplace-nya ya, marketplace-nya juga harus memperhatikan nih ya, karena step-stepnya ini harus diperhatikan. Ini kan baru diundangkan tanggal 14 Juli ya. Benar, Bang. Artinya sangat baru sekali. Sama lah dulu ketika tahun 2020 ya, terkait pelaku usaha perdagangan melalui saluran elektronik luar negeri ya, yang tadi saya sebutkan itu. Jadi waktu saya di KPP Badan dan Orang Asing ya, kita menginventarisir nih sebenarnya konsumen di Indonesia ini mengkonsumsi apa saja yang berasal dari luar negeri. Oh, ternyata ada Facebook, ada Googling, ada, kalau Google itu kayak apa, langganan cloud ya, langsung bayar luar negeri, termasuk juga langganan Netflix langsung luar negeri, kan bisa saja. Nah, kita memanggil mereka untuk berbicara. Karena apa? Mereka perlu menyiapkan infrastruktur, sistem dan lain-lain. Jadi tidak otomatis serta-merta langsung
dilakukan. Jadi ada proses, demikian juga dengan marketplace tadi ya, Tokopedia, Lazada dan lain-lain itu. Dia harus memperhatikan ya, karena ini berdampak kepada mereka. Ya, artinya lalu siapa lagi yang terdampak ini? Tentunya pelaku usaha yang sifatnya badan korporasi yang melakukan penjualan melalui marketplace. Mereka juga harus memperhatikan, karena nanti akan ada bukti potong dong, bukti pungut ya, dari marketplace ya, mereka bisa kreditkan. Jadi masyarakat luas pun juga memahami bahwa ketika saya belanja melalui marketplace ya, penjualnya itu sudah membayar pajak. Ya, maka di sini juga harus memperhatikan, jangan sampai nanti saya melakukan transaksi penjualan, saya tidak menyerahkan NIK saya, nomor penjualan saya, alamat lokasi saya untuk koordinasi korespondensi kepada marketplace. Ya, dia harus memperhatikan kapan saya harus menyampaikan semua prosedur ini. Itulah yang terdampak ya. Baik, tadi kan kita udah sebutkan nih dari awal marketplace terus nih Bang. Kira-kira bisa Abang jelaskan nggak kriteria marketplace apa sih yang nanti akan ditunjuk oleh Kementerian Keuangan sebagai pemungut PPh pasal 22 ini Bang? Ya, jadi ini kembali lagi berkaca. Kalau dulu ya, kalau yang PU PMSC luar negeri itu yang dipungut PPN itu kan juga bertahap. Pertama kita yang besar-besar dulu kita lakukan komunikasi dengan mereka sehingga mereka siap dan semua peserta siap. Sama halnya dengan marketplace ini. Ada memang syarat misalnya trafficnya, transaksinya dan lain-lain. Tapi statusnya menunggu, karena nanti Direktur Jenderal Pajak akan menetapkan marketplace ini. Tapi overall semua marketplace nanti akan menuju ke sana. Mereka akan ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22. Jadi semuanya ya, tapi saat ini kita menunggu ya, bahwa nanti akan di launching siapa saja marketplace yang akan ditetapkan terlebih dahulu, karena ini memperhatikan besar dan kecil juga dong ya. Benar. Besar dulu dilakukan dulu, nanti berkaca yang kecil sehingga semua dapat berjalan secara smooth. Mungkin seperti itu ya. Iya, baik, terima kasih Bang Doli. Kemudian Bang Doli, kalau kita belanja di Shopee itu kan Bang, atau di Tokopedia, dia selain ada merchant, ada juga tuh kita kena jasa transportasi, ada juga biaya asuransi. Gimana Bang penerapannya? Biasanya kan kalau jasa transportasi sama asuransi ini biasanya wajib pajak skala besar ya Bang ya. Bisa dijelaskan lagi nggak Bang pengaruh PMK ini terhadap wajib pajak yang besar ini Bang? Baik, kawan pajak. Saya diingatkan kembali nih sama Amel bahwa ternyata yang yang berdampak juga dengan PMK 37 ini adalah tadi ya jasa angkutan ya, yang khusus ekspedisi, termasuk juga asuransi. Karena kalau tadi seperti yang Amel ceritakan, kalau saya belanja nih ada asuransi juga, ada juga angkutannya ekspedisi. Nah semuanya itu tetap dipungut 0,5%. Ya, jadi mereka ini juga wajib pajak yang tadi disebutkan itu juga harus melihat ya perkembangan regulasi ini, karena ini masih diundangkan, sudah ketahui nanti ditetapkan, semua yang berdampak ini harus melihat. Tapi prinsipnya ya ini cara pemerintah untuk memfasilitasi saja. Oke, tadi untuk pemotongannya tetap 0,5 ya? 0,5%. Baik itu dia penjual, jasa ekspedisi maupun asuransi. Kalau kita kasih contoh transaksinya 1 juta, sudah asuransi 20%, berarti 200.000. Ongkos kirim, kita bikin 10.000 lah. Maka yang tadi harganya 1 juta 0,5%, yang angkutan 200.000 0,5%. Jasa asuransinya juga 0,5%. Dan kalau omsetnya di atas 4,5 bisa jadi kredit pajaknya. Kalau gitu ya Bang. omset di atas 4,8. 4,8 iya. Dia sudah melakukan pembukuan untuk badan ya, untuk orang pribadi dia 4,8 wajib juga pembukuan, atau juga yang menggunakan norma yang tidak memilih dia dapat mengkreditkan. Jadi justru bagus ya, filter di situ. Iya, mungkin seperti itu ya kaitan dengan yang Amel sampaikan tadi. Baik, jadi untuk kawan pajak cukup jelas nih penjelasan dari Bang Doli terkait
pihak lain yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 di marketplace ya Bang ya, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 37 tahun 2025. Nah, dari yang kita bicarakan di awal sampai akhir tadi Bang, kira-kira ada closing statement nggak? Ataupun ada rangkuman nggak dari Bang Doli agar lebih mudah diingat nih sama kawan pajak yang ada di rumah Bang? Baik, terima kasih Mel. Jadi pertama adalah kita paham dulu bahwa PMK 37 ini tidak ada isu pajak baru di sini. Yang kedua, bahwasanya Direktur Jenderal Pajak membangun suatu sistem ya untuk mempermudah wajib pajak, di mana yang selama ini mereka menghitung, menyetor, melapor sendiri. Nah, kaitan dengan ini kita sudah langsung dipungut oleh marketplace tersebut. Tinggal nanti di rekonsiliasi lah ya, mana yang penghasilan yang belum, mana yang sudah. Jadi pemerintah tujuannya hanya bagaimana orang yang selama ini abai dalam pembayaran pajak, sekarang pemerintah mencoba melakukan sistem ini supaya mereka juga berkontribusi ya untuk membayar pajak, sehingga nanti tidak ada perasaan terang aja di online itu murah karena nggak ada pajaknya, itu begini, dan tidak. Sekarang melalui PMK 37 ini cukup terang benderang ya, di mana pemerintah melalui DJP hadir ya, mereka hadir mengcapture semua persoalan itu dengan penunjukan pihak lain atau marketplace tadi, di mana para merchantnya, para penjualnya, mereka juga sudah dibantu melalui pemungutan PPh 22 yang sebesar 0,5% ini. Saya kira seperti itu, sehingga kita yang telah mendengar informasi ini bisa menginformasikan kepada pihak lain. Enggak ada sesuatu yang baru loh, nggak ada pajak baru kok di sini. Justru ini memberi kemudahan kepada wajib pajak sehingga pajak yang terkumpul ini dapat juga digunakan oleh pemerintah dengan baik. Dan semangatnya pajak ini adalah cara kita untuk bergotong royong dalam pembangunan. Mungkin itu ya kawan pajak yang bisa saya sampaikan. Ya, benar sekali ya kawan pajak, bahwa untuk perpajakan ini harus kita jalankan sebagai rakyat Indonesia secara bergotong royong, begitu ya Bang Doli. Terima kasih Bang Doli atas closing statementnya. Sama-sama. Nah, untuk kawan pajak, bagi yang belum melaporkan SPT tahunan tahun 2024-nya, jangan lupa dilaporkan di tahun ini ya Bang, karena kita nggak terasa udah mau Desember nih Bang, udah mau tahun 2025 untuk pelaporan SPT-nya di tahun depan. Nah, untuk kawan pajak juga mengingatkan, jangan lupa untuk aktivasi Kortex segera. Karena di tahun depan, tahun 2026, kita untuk pelaporan SPT tahunannya sudah menggunakan aplikasi Kortex Bang. Itu ya, aplikasi Kortex JP ya? Iya, sudah tidak pakai yang DJP online lagi nih Bang. Iya. Nah, di depan kita nih Bang, boleh Bang pegang dulu Bang? Ada dari binaan UMKM kita nih Bang. Ada namanya Kriken, beli satu mana cukup gitu Bang. Berarti beli 5 dong ya? Iya, harus beli 5 sih minimal Bang. Nah, untuk Kriken ini adalah binaan UMKM kita Bang di Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Iya. Nah, di sini ada beberapa jenis Bang, ada keripik kentang, ada stik kentang keju, ada sambal terinya juga nih kawan pajak. Nah, untuk kawan pajak yang mau untuk order di Kriken ini Bang, belum ada sih di marketplace Bang. Jadi masih nggak boleh dong. Iya, seharusnya ya Bang ya. Nah, semoga deh nanti Kriken semakin terdepan gitu ya. Nanti bisa dilihat di Instagram Krikennya @kunyahanmedan. Oke. Nah, sekian dari kami tim Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Saya Amalia dan juga Bang Doli. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.